Di situ saya mengatakan bahwa menurut Matius pasal 23 nomor 15, celakalah kamu, ya, kamu ini adalah merujuk kepada penyesat atau orang yang kriterianya pertama ahli Taurat dari sekte Farisi, orang munafik yang mengarungi lautan, menjelajah daratan, mentaubatkan satu orang masuk ke agamanya, agama yang dia buat sendiri, ya, dan kemudian menjadikan orang yang pengikut dia menjadi lebih jahat daripada dia. Maka saya menunjukkan bahwa orangnya adalah Paulus, karena pengikut Paulus kalau kita lihat secara sejarah jauh lebih jahat daripada Paulus. Faktanya, saya tidak bicara perorangan ya, saya bicara secara universal. Faktanya adalah Paulus ketika hidup menganiaya jemaat Yesus, tapi gereja Katolik dan gereja Protestan sama-sama memiliki masa lalu yang kelam, yaitu menginkuisisi orang-orang yang mengikuti Yesus, bahkan yang lebih jahat daripada Paulus. Kalau Paulus hanya pengikut Yesus, kalau Katolik dan juga Protestan menginkuisisi orang yang bahkan di luar daripada itu. Bahkan orang Islam ikut kena korban juga, Yahudi juga korban. Bahkan yang lebih parah lagi, pastor Paulus dan uskup berkontribusi untuk penjajahan yang menjadi kebiasaan dari negara-negara yang mayoritasnya umat Kristen dengan adanya kolonialisme. Kejahatan yang diakui oleh dunia yang tidak bisa dibantah. Bagaimana mungkin ketika Yesus berkata bahwa pengikut agama ini akan menjadi orang yang lebih jahat, kita bisa buktikan ternyata secara sejarah agama Kristen memiliki masa lalu kelam, dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa history repeat itself. Kita kalau lihat bahkan seorang pendeta yang bernama, kalau siapa namanya itu, pendeta yang mengatakan di mana kantong Kristen di situ kejahatan terjadi. Saya tidak tahu, lupa. Mel Atok. Dan saya bisa buktikan hal itu benar adanya. Ya, hal itu benar adanya. Bagaimana mungkin kalau Yesus mengindikasikan ada penyesat yang mengajarkan agama baru yang bertentangan dengan Yesus, lalu ternyata pengikutnya itu banyak yang penjahatnya, banyak melakukan kekerasan, dan itu secara sejarah ya, bukan perorangan ya, jangan bahas perorangan ya. Kita bahas itu universal. Bagaimana mungkin kalian bisa menyelamatkan diri dari kebenaran yang saya ungkap secara dalil dan juga realitas? Saya minta dengan segala hormat kepada umat Kristen, selamatkan iman kalian dengan membuktikan kepada saya bahwa saya salah. Maka tunjukkan kepada saya siapa penyesat yang dimaksud oleh Yesus dari ahli Taurat sekte Farisi, membawa agama baru yang bertentangan dengan Yesus, yang mentaubatkan orang keluar dari negara Israel, dari daerahnya Israel, yang mentaubatkan satu orang masuk ke agamanya, menjadikan orang yang mengikuti agamanya menjadi lebih keji daripada dia sendiri. Tunjukkan satu nama, ya. Sebut. Kalau sudah ada satu nama, maka saya salah. Kalian berhak menyelamatkan Paulus dari analisis kritis saya sebagai seorang muslimah yang diwajibkan untuk cerdas dan belajar. Masya Allah. Silakan dibantah. Panjang kali lebar ya. Lanjut. Tapi yang itu terlalu jauh dari konteks ayat ini, Ibu Rifa. Ya, kalau kita langsung dibaca di ayat 15 itu, bunyinya seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yes. Jadi dari ayat itu sebenarnya tidak perlu dibantah. Di situ sudah jelas bahwa kamu di situ adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Yesus sedang menegur mereka, mengecam ahli-ahli Taurat. Di situ tidak ada Paulus di situ. Nah, Ibu Rifa ini menyambungkan ke Paulus itu jauh sekali gitu loh, nggak nyambung gitu. Ya. Baik. Jadi Saya akan tanggapi. Kalau lihat itu adalah ahli Taurat. Kamu di situ ahli Taurat, orang-orang Farisi. Siap. Saya tanggapi, boleh? Tunjukkan kepada saya satu saja orang Yahudi dari sekte Farisi yang menyeberangi lautan mengajarkan agama Yahudi, yang kemudian banyak orang bertobat kepadanya dan mereka menjadi penjahat. Tunjukkan kepada saya satu saja di dunia ini secara sejarah ada orang Farisi yang mengarungi lautan, menjelajah daratan, menyebarkan agama Farisi. Satu saja. Baik dalam sejarah, dalam internal Yahudi, tunjuk kepada saya.
Tapi kalau Anda bilang ini bukan Paulus, maaf, Anda mungkin tidak membaca kitab Anda. Saya tunjukkan penggenapannya bahwa ini merujuk kepada Paulus. Silahkan baca Kisah Para Rasul pasal 23 nomor 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi." Paulus adalah orang Farisi ketika Yesus sedang memperingatkan muridnya, hati-hati dengan ahli Taurat dan orang Farisi dan orang munafik. Pada waktu Yesus berbicara seperti itu, Paulus adalah Farisi, munafik, ahli Taurat. Pada waktu itu. Lanjut. Dan Paulus adalah tokoh sebuah agama yang mana dia sendiri yang menjadi asbab munculnya agama itu. Dalilnya mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal ke-11 nomor 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Timbang susah payah, menang apa lagi? Paulus pertama sekali membawa agama Kristen. Itu fakta. Ya, lanjut. Penggenapan selanjutnya, Paulus juga mengajarkan Kristen keluar dari Israel karena dia mengklaim bahwa dia dipilih untuk orang-orang non-Israel. Untuk siapa spesifiknya menurut dia dan bahkan banyak suratnya? Roma, Korintus, Efesus, Filipi, daerah-daerah pagan, daerah-daerah orang yang bahkan Yesus tidak bertemu mengajarkan kekristenan kepada mereka. Karena Yesus memilih orang-orang Yahudi sebagai muridnya. Yesus menggunakan bahasa Yahudi atau Yunani? Kalian tahu sendiri. Pakai bahasa Bani Israel saja, Yesus ketika berkomunikasi dengan muridnya pun masih banyak gagal paham. Maka banyak Yesus mengatakan, begitu bodoh kalian tidak mengerti. Apalagi Yesus menggunakan bahasa Ibrani kepada orang Yunani. Di sini kita tahu yang mengajarkan agama Kristen sehingga sampai ketangku bertemu Tuhannya orang Kristen melihat tanda salib di atas langit. Menurut si Konstantin, penjajahan yang dia lakukan ke Italia disupport oleh Tuhannya orang Kristen. Yang menggagas konsili Nikea untuk merumuskan bahwa Yesus setara dengan Bapa juga Konstantin. Dan kalau kita lihat peradaban, Eropa pernah mengalami kegelapan di mana kejahatan terjadi secara masif di bawah otoritas agama. Apa agamanya? Kristen. Itu fakta. Lanjut. Dan hanya Paulus sebagai Farisi sebagai ahli Taurat dari sekte Farisi yang membawa agama baru yang berbeda dengan Yesus, satu-satunya yang mengklaim bahwa dia diutus untuk orang di luar Israel. Ini ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Apostolos pasal 27 nomor 1. Setelah diputuskan bahwa kami harus berlayar ke Italia, mengarungi lautan, menjelajah daratan, mengajarkan agamanya yang dia bawa, dia ciptakan sendiri. Pertama kali di Antiokhia, kemudian mentaubatkan orang-orang. Dan orang-orang yang bertaubat dalam agama ini menjadi penjahat lebih keji daripada dia. Kenapa lebih keji daripada dia? Ketika dia hidup sebagai Yahudi, dia menganiaya murid Yesus. Tapi Katolik dan Protestan bukan hanya menganiaya murid-murid Yesus yang mengklaim murid-murid Yesus, tapi menganiaya banyak orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Mana datanya? Ini datanya. Kalau kita lihat lagi teman-teman, ya, dalam Matius pasal 23 nomor 15, orang yang ikut agama ini adalah orang yang paling jahat di muka bumi. Maka saya menyisipkan di dalam literasi website mesia.org pendapat dari Juan Cole, seorang profesor Michigan yang membuktikan bahwa pembunuhan di dunia lebih banyak dilakukan oleh agama Kristen. Ada di situ. Teman-teman cross check footnote-nya, klik angka 1, angka 2, kemudian teman-teman akan diarahkan kepada
literasinya, dan selamat menikmati berselancar di sosial media, di mana literasi yang saya tampilkan dari kalangan Kristen sendiri, bagaimana kejahatan umat Kristen sendiri yang divalidasi oleh pihak Kristen sendiri. Katolik Roma melakukan inkuisisi. Kalau kedatangan Umar Ibn Khattab ke Yerusalem membuat damai hampir kurang lebih 400 tahun di bawah pemerintahan Khalifah Islam, di bawah pemerintahan Katolik Roma hampir 500 tahun manusia menderita yang berbeda dengan Katolik Roma, diinkuisisi. Kemudian setelah itu yang terjadi, muncul gereja Protestan di abad ke-16. Tokoh-tokohnya ada 3 yang paling besar: Martin Luther, Zwingli, John Calvin. Tahu sejarah mereka? Martin Luther adalah orang yang terkenal membuat ide dan gagasan, bahkan buku kebencian terhadap Yahudi, dalam buku Vom Semhamporah kalau tidak salah, di mana di buku itu dia membuat kalimat-kalimat kebencian terhadap Yahudi. Dan bahkan menurut literasi Kristen sendiri, Martin Luther berkontribusi mempengaruhi Hitler sehingga terjadi peristiwa yang disebut dengan Holocaust. Itu Martin Luther. Bagaimana dengan Zwingli? Zwingli adalah salah satu tokoh besar Protestan yang menginkuisisi denominasi anak baptis, dibakar, ditenggelamkan. Itu fakta. Datanya ada di situ. Kalian cross check. Buka mesiah.org, jangan lupa. Lalu bagaimana dengan John Calvin? John Calvin pun termasuk orang yang menginkuisisi anak baptis, denominasi yang berbeda dengan mereka. Ngeri kawan. Makin beragama makin bejat kelakuan kawan. Ya. Lalu agama mana yang memenuhi nubuatan dari Yesus kalau bukan Kristen? Tunjuk kepada saya siapa, mana agama yang didirikan oleh orang Farisi dari ahli Taurat yang menyebarkan agama tersebut melampaui Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajah daratan, yang kemudian menjadikan orang-orang pengikut agama tersebut menjadi penjahat di dunia. Mari kita lihat, siapa yang membuat kolonialisme Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol? Apa agama mereka? Bukan Hindu sayang, Kristen. Siapa pembuat senjata terbesar di dunia? Bukan pengikut ajaran Islam sayang, Amerika. Perang Dunia I, mereka yang memberikan senjata kepada Jerman dan juga Rusia. Saat sekarang ini yang membuat senjata mereka. Bayangkan, kalau Kristen ajaran betul, bagaimana mungkin mayoritas penganut Kristen lebih bejat daripada agama lain? Itu sejarah. Coba tunjukkan kepada saya, mana agama, mana tokohnya yang bisa memenuhi nubuatan Yesus. Karena kalau tidak ada, tidak terbukti satupun, tidak mampu kalian tunjukkan, maka kalian mau mengatakan Yesus berdusta. Setidaknya saya lebih menghormati Yesus karena mampu membuktikan siapa yang dimaksud oleh Yesus sebagai penyesat. Kita ada empat nubuatan yang tergenapi di dalam Bible sendiri. Saya baru satu saya bahas. Ada 3 lagi. Dan subbab kita ada 2 lagi. Subbab kita ini masih nabi palsu. Nanti tentang juru selamat. Layakkah Yesus dikatakan juru selamat? Materinya ada di Mesias lagi. Selesaikan dulu satu materi ini, satu ayat ini saya masih menunggu. Pengikut silakan dibantah. Oke, Silakan jelaskan bro, konteks ayat itu. Silakan bro, dibantah, ditanggapi, silakan bro. Ya, kita belajar bersama di sini bro. Lanjut. Munirifa, panjang kali lebar kamu jelaskan, tetap saja itu tidak ada kaitannya dengan ayat itu. Ayat 15 itu jelas-jelas orang Farisi diceritakan di sana. Tidak ada Paulus di sana. Dan satu hal, biar kamu tahu, ayat itu bukan ayat nubuatan. Ya. Jadi jangan diputar balik itu, dibalik-balikin ayat Alkitab kami. Gitu. Jadi teman-teman yang Kristen yang di bawah, ya, yang nonton, itu tadi yang ceritakan Unrifa tadi itu banyak banyak kuahnya di dalam situ ya. Inilah Kristen kadrun. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa ayat 15 itu tidak berbicara mengenai nubuatan, apalagi tentang Paulus. Nubuatan artinya apa Pak pengikut? Kalau boleh saya tidak tahu. Ya. Arti nubuatan apa? Jangan pakai istilah gue dong, kalau boleh tidak tahu, jangan. Nubuatan itu artinya lu buat-buat. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan? Gitu. Nubuat-buat. Lucu ya. Nubuatan itu nubuah.
pandangan peringatan masa depan yang akan terjadi yang dibawa oleh orang-orang yang diberikan ilham, diberikan wahyu oleh Tuhan. Itu nubuatan. Tadi kan saya Sebagai udah Tuhan, baca. harusnya Saya udah Yesus baca telah ayat itu. menubuatkan. Sebentar. Itu bukan nubuat. Coba gantian. Coba sebentar. Nubuat, oke. Saya selesaikan. Coba. Itu ayat 15. Arti nubuat apa dulu? Nubuat KBBI. Nubuat KBBI. Yuk kita lihat nubuat KBBI. Silakan. Kamu baca itu pasal 23 itu semua peringatan-peringatan kepada orang Farisi, bukan nubuatan. Ya, jadi kalau Iya. kamu mau Saya tanya belajar sama Anda. Alkitab, Saya tanya yang sama Anda. baik. Gitu. Saya mau tanya sama Anda. Saya nggak tahu kamus mana yang Anda pakai. Nubuat artinya adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan kepada manusia. Ramalan. Ketika di dalam website cantik saya ini, website terindah saya ini, ya, website cantik saya ini, cantik sekali website ini ya, ada warna merah-merahnya ya. Ingat, warna merah ini bukan perkataan Yesus ya, Bang Madewa, betul tuh. Di sini, kalau kita lihat, nubuat tentang nabi palsu yang disampaikan oleh Yesus, apa kata Yesus? Celakalah kamu. Yesus menjelaskan akan ada orang yang celaka. Siapa dia celaka itu? Ahli Taurat, orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Kalau itu bukan kejadian setelah Yesus nanti pergi ke surga, tunjukkan kepada saya pada waktu Yesus hidup ada orang Farisi yang mengajarkan agama Farisi keluar dari Yerusalem. Yang ada itu orang Farisi yang mengaku-ngaku mengikuti Yesus, mengajarkan agama yang dia buat sendiri kepada orang yang kemudian orang tersebut yang menjadi pengikut si tokoh ini menjadi penjahat kelas kakap di dunia. Gereja Katolik, gereja Protestan. Sejarah 500 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ciro lupatmu. 5 generasi loh Pak. Kejahatan terstruktur oleh pihak gereja. Itu 5 generasi loh. Inkuisisi. Kebencian terhadap agama Yahudi dari Jerman, dari gereja Jerman itu juga berlangsung hampir 500 tahun. Bu, yo kok nggak sedikit gitu loh. Kalau cuma sebulan, 2 bulan ya berarti oknum. Lah iki kok 500 tahunan loh Pak. Gereja lagi, jangan bilang oknum lah. Gereja kok oknum. Enak aja bergenerasi-generasi kok bilangnya oknum. Oknum apa doyan? Tolong, saya minta satu saja. Tunjukkan kepada saya orang Farisi yang mengajarkan agamanya, yang mentaubatkan orang lain, dan orang ini adalah orang ahli Taurat, dan kemudian menjadikan pengikutnya menjadi orang terjahat, dan secara sejarah divalidasi. Tidak ada Pak, kecuali agama Kristen. Karena saya bisa membuktikan, Kristen mainstream bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Betul, informasi yang tak terbantahkan, yang mana informasi itu menggagalkan keyakinan kita dari kecil, itu akan membuat gejolak. Orang yang betul-betul berada dalam kuasa Roh Kudus, penuh kebijaksanaan, penuh ketenangan, dia akan berpikir. Tapi orang yang penuh dengan roh kesetanan, dia akan murka, marah, mengamuk, mencari Uniriva. Seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik dan Protestan. Untuk diletakkan batu kilang, dicampakkan ke dalam laut, dilenyapkan supaya berhenti. Menyampaikan kebenaran dalam perspektif kebenaran secara universal dan dituduh penyesat oleh mereka yang sesat tersebut. Itu terjadi. Sejarah ini pernah terjadi. Dan historis repeat itself. Kenapa di Indonesia tidak ada yang seperti itu? Wajar. Karena kalian minoritas. Aduh, Uniriva. Coba belajar lagi yang benar ya, baca Alkitab kami. Sering-seringlah kau baca. Ya, jangan Hampir tiap dicari-cari hari. kesalahannya.
Oke. Saya tidak mencari kesalahan. Pak, jangan curhat tanggapi Pak. Saya tidak mencari kesalahan. Justru harusnya Anda kalau jeli, Pak, Anda kalau jeli, saya sedang menginjili Anda, saya jadi penyambung lidah Yesus. Kalau Anda jeli, saya sedang mengingatkan kalian Awas pernyataan lidah Yesus dalam Matius 23:15. Kalau kalian jeli loh. Sayangnya kan kalian tidak berpihak kepada Yesus. Saya justru berpihak kepada Yesus. Matius 23:15 itu kan pernyataan Yesus. Nah, jelas-jelas Saya yakin kalau berkata, Yesus turun kedua sedang kali, berbicara sama orang mereka yang di situ. berjasa, orang yang akan dicintainya, itu adalah saya dan kawan-kawan apologet Islam. Justru yang dilihat Kenapa? realitas sekarang ini, orang-orang yang sering melakukan Realitas yang kesalahan mana? itu dari orang-orang Muslim kok. Ini nge-framing aja. Yang mana? Satu, tunjukkan secara universal kejahatan orang Islam yang dilakukan berjamaah sebagaimana yang dilakukan oleh gereja Katolik dan gereja Protestan. Dan masuk ke dalam masalah besar di dunia sebagaimana PBB ikut andil ketika mengkritisi, menyenggol Ini, Rifan, gereja harus Vatikan jauh-jauh tentang pencabulan yang terhadap anak-anak. Penolakan Coba tunjukkan kepada saya. gereja itu gimana, Uni Rifa? Itu dari kaum Yang mana mana? itu? Yang mana? Pak, Ada kalau di bicara Pandeglang, kejahatan ada di Bogor, personal, Ya, semua agama ada. Dari agama Hindu juga ada yang jahat. Dari agama Buddha juga ada. Kita bicara secara universal, Pak. Kejahatan terstruktur mengatasnamakan agama loh, Pak. Kejahatan terstruktur bertahun-tahun, berabad-abad mengatasnamakan agama yang korbannya banyak. Contoh, asimilasi paksa di Kanada di bawah gereja Katolik Roma itu menghabisi ratusan nyawa anak suku Indian yang hilang perlahan, diculik, mereka paksa dibawa ke asrama Katolik, lalu mereka tidak sampai besar lalu meninggal dan dikuburkan tanpa nama. Itu kejahatan yang luar biasa. Sampai Paus Vatikan pun meminta maaf kepada orang-orang Kanada. Tunjukkan kepada saya orang Islam mana secara berjamaah melakukan kolonialisme dengan masuk ke sebuah negara lalu menjajah dengan onta bawa pedang, masuk Islam, kalau nggak saya bunuh. Tunjukkan kepada saya siapa tokoh dan kelompoknya dan di mana itu terjadi. Kalau konflik Anda bicarakan, itu semua agama terjadi. Yang saya tanya, kejahatan mengatasnamakan Tuhan seperti perang salib, seperti genosida Kanada, seperti kejahatan gereja Katolik Roma, kejahatan para tokoh Protestan dan kolonialisme, yang ini adalah sejarah besar yang tidak bisa kalian bantah. Tunjuk agama Islam pernah tidak seperti itu. Tunjuk mana tempat ibadah yang bahkan mencabuli anak-anak sampai korbannya 200.000. Tunjuk pesantren mana yang korbannya sampai 1.000. Jangan sampai 200.000. 1.000 saja. Tunjuk kepada saya. Saya mampu menunjukkan kejahatan pengikut Paulus yang merusak peradaban secara besar-besaran dan tak terbantahkan. Itu poin Matius 23 nomor 15. Silakan. Ya, sedikit saya tanggapi hari ini. Begini ya teman-temannya, sebenarnya boleh saja sih ada fakta yang mengatakan Kristen begini, Kristen begitu. Tetapi yang terpenting di sini apa? Ajaran di dalam kekristenan tidak dilakukan oleh yang berbuat jahat itu. Jadi kalau Anda menunjuk oknum itu apapun bisa dilakukan oleh seorang oknum yang mengaku beragama tertentu. Jadi bagaimana dengan Islam sendiri? Jadi Anda pernah nggak melihat bahwa di dalam awal dari khilafah sendiri itu terjadi pembunuhan terhadap seorang yang lain. Itu tercatat seorang khalifah bernama Abdul Malik. Sebelum menjadi khilafah, ia adalah seorang yang alim dan gemar membaca Al-Quran. Tetapi sejarawan Muslim Imam Tabari dan Imam Sayuti menuturkan Khalifah Abdul Malik membunuh rival politiknya Amir bin Said bin Al-Asdaq karena yang seharusnya menjadi khilafah setelah meninggalnya khilafah Marwan adalah dia. Jadi untuk mengamankan posisi Abdul Malik membunuhnya. Jadi perilaku amoral khilafah Abdul Malik ini adalah suka meminum khamar, bahkan ia mengaku meminum terlarang tersebut setelah melakukan ibadah. Jadi soal oknum, kita tidak bisa membahas satu oknum dan mengaitkannya dengan ajaran agama. Kecuali tadi Anda temukan di Biblos bahwa ada ajaran seperti dalam Al-Quran, perangilah, itu boleh. Ketika disuruh bunuhlah setiap orang yang kamu jumpai, itu Anda bisa bernarasi seperti itu. Tetapi ketika Anda bernarasi A, B, C, D, D, dan tidak ada di dalam Biblos atau Alkitab, itu sama aja Anda bernarasi kosong.
Gitu. Jadi Sudah ya? kalau setiap Mantap. sebentar, kalau setiap oknum bisa saja melakukan kesalahan, tetapi yang harus Anda hubungkan adalah ketika oknum berbuat satu kesalahan, Anda menghubungkannya dengan biblos dan memang itu sesuai dengan yang disuruh oleh ajaran agamanya, baru Anda bisa bernarasi seperti itu. Ya, silakan. Sudah? Pertama, terima kasih penjelasan Anda. Justru Anda membuat terang benderang statement Anda bahwa ketika Anda mengkomparasi gereja Anda hanya mampu mengkomparasi dengan oknum karena Anda mampu sebutkan nama. Dan bahkan alasan pembunuhannya pun Anda udah jelaskan, karena iri, dengki, karena orang tersebut melanggar aturan Allah Azza wa Jalla karena doyan minum khamar. Bahkan Anda katakan itu pembunuhan terjadi karena perebutan kekuasaan. Maka apa kaitannya dengan ajaran? Kalau kaitan dengan ajaran seperti ini, perhatikan saya, watch me. Lihat, gini caranya, ya, menunjukkan kejahatan basic agama. Ini datanya, Bang. Nah, ini caranya, Bang, kalau diskusi. Digegen pressing balik KO tuh. Jadi, kejahatan yang dilakukan berjamaah ini dasarnya kitab suci diakui sendiri oleh Ibu Rita Wahyu. Karena setidaknya Ibu Rita Wahyu secara jujur menyampaikan pendapat yang lumayan akan memporak-porandakan apa yang disampaikan si kebetulan barusan, bahwa kejahatan ini dilakukan bukan dasar kitab suci. Baca baik-baik, buka mata lebar-lebar, dan kutipan ini ada di mesiah.org, teman-teman. Ya, kita baca pelan-pelan. Judulnya apa? Inkuisisi Roma Katolik, penganiayaan oleh Paus dan Inkuisisi 1208 1834. Namanya pun hampir mirip, Paus ya. Perhatikan. Sampai sekitar abad ke-12, ya. Sebagian besar penganiayaan terhadap orang-orang bla 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 bla, penganiayaan terhadap orang Kristen sendiri itu terjadi, ya. Lanjut, apa alasannya? Ini alasannya. Orang yang tidak setuju, mungkin saya besarkan dulu ya, biar si kebenaran ini bisa melek matanya, bahwa ajaran yang menjadikan mereka beringas seperti hewan itu ya, ajaran, ayat suci. Tapi kamu baca baik-baik ini. Perhatikan kebetulan, orang yang tidak setuju dengan mereka atau doktrin mereka dicap bidat, yang harus dibawa masuk pada kesepakatan dengan gereja Roma dengan kekuatan apapun yang dibutuhkan. Dan jika bidat itu tidak bertobat serta bersumpah setia kepada paus dan wakil gereja, ingat ini perkara gereja loh, 500 tahun loh. Mau bilang oknum, endas mui kalau itu dibilang oknum, ya kan? Udahlah beratus tahun, banyak pula lagi pelakunya, ya. Dan mereka harus dihukum metong. Mereka membenarkan tindakan horor yang mereka lakukan dengan mengutip secara paksa ayat-ayat PL, ayat perjanjian lama, dan dengan mengacu pada Agustinus, salah satu tokoh gereja kalian yang telah menafsirkan Lukas pasal 14 nomor 23 sebagai ayat pendukung menggunakan kekuatan terhadap bidat. Apa ayat itu? Bunyinya begini. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini adalah dasar gereja Katolik. Bagaimana dengan penganiayaan orang Protestan? Perhatikan teman-teman. Penganiayaan menurut data dari Kristen sendiri, grapemistry.org, a treasure of Christian Fundamental Article for Indonesia. Perhatikan. Kalian tahu tidak apa yang dilakukan Zwingli? Zwingli ini tokoh besar Protestan. Ada 3 tokoh besar. Zwingli, John Calvin, dan Martin Luther. Kalian tahu yang dilakukan Zwingli dan John Calvin? Mereka menenggelamkan orang-orang bidat. Kalian tahu dasar menenggelamkan orang bidat itu? Yes. Ayatnya mana teman-teman? Lebih baik penyesat-penyesat itu diletakkan batu kilang di lehernya, lalu dicelup-celup-celup ke dalam lautan. Dan penganiayaan dengan menenggelamkan itu dilakukan oleh tokoh gereja Protestan. Shalom, puji Tuhan ya Mas Mbak. Berkat malam ini lancar ya, banyak pelanggan. Lalu Anda bilang itu nggak ada kaitan dengan ajaran. 500 tahun kurang lebih, mbok enda semua bilang itu kebijaksanaan sendiri. Apa ini? Ayat bro, ayat. Tumpaslah, bunuhlah. Ada di kitab ente. Bilang gak ada kaitan dengan ajaran. Kalau Al-Quran di dalamnya, dalam surat Taubah, mengajarkan untuk memerangi orang terdekat pada saat berperang, kalau memang itu dijadikan acuan untuk umat Islam, tunjuk kepada saya satu jamaah Islam
satu jamaah Islam yang mereka itu terdiri dari komunal Islam, jumlahnya banyak kayak di gereja gue loh, bertahun-tahun datang menjajah negara pakai onta, pakai pedang, gak masuk Islam kontak, giling kon ya. Nggak ada sejarah macam begitu. Syahadat, nek ora syahadat tak giling. Tunjuk sama saya kapan peristiwa itu terjadi, sejarahnya mana, siapa tokohnya, siapa jamaahnya. Kalau tentang konflik beragama, itu bukan menyebarkan agama, tapi konflik beragama. Kalau karena perilaku satu oknum, itu nggak ada kaitannya dengan agama. Emang kaum orangnya aja pecat. Seperti yang kamu bilang, dia suka minum khamar. Kalau bicara itu mendasar. Kejahatan gereja Katolik dasarnya kitab Lukas. Perjanjian baru. 500 tahun korbannya jutaan jiwa. Dan itu dikatakan oknum. Pak, cari psikolog sana. Ya, itu dikatakan oknum itu. Gimana ini? Dan bahkan satu literasi yang sangat luar biasa. Ya, ini literasi Kristen sendiri loh. Tokoh sentral, tokoh penting dalam agama Protestan. Ini kalau nanti Protestan ngaku-ngaku nih, itu kan Katolik hantu. Perhatikan. Luther ini adalah orang yang berkontribusi menyebarkan ajaran kebencian terhadap Semit. Kenapa? Karena orang-orang Kristen Jerman ini termasuk ini kepada agama Kristen. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan, dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Dan bahkan seorang sejarawan mendapatkan pembuktian bahwa partai Nazi itu melakukan Holocaust karena terinspirasi sama bukunya Martin Luther. Dan dalilnya yang ditulis Martin Luther di buku itu apa? Dia mengatakan bahwa Bani Israel itu sudah bukan lagi umat pilihan Tuhan, tapi pilihan iblis. Yesus sendiri ya kan yang bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi wajar. Jadi kalau kalian bilang kalian lebih hebat penafsirannya dari Martin Luther, dari bapak-bapak gereja Katolik, siapa ente? Makin lama dari ajarannya makin beda tafsirannya, makin benar gitu. Yang dulu makin jauh, makin, kalau kami umat Islam beda, makin lama tafsirannya makin benar, makin jauh ya makin bias. Itu ulama salaf yang kami ikuti. Lah kalian orang terdahulu salah, orang yang makin datang makin kemudian makin pinter. Si Rasmi makin benar, si Darni makin betul, Luga Tamunan makin betul pentafsirannya tentang Bible. Hah? Camkan itu. Menyakitkan memang. Makin benci sama Uni Rifa, wajar, ini resiko saya. Ketika semakin pintar menyampaikan dan tak terbantahkan, makin menyakitkan. Saya bukannya benci sama Ripa ya, saya kasihan karena kan melihat Bible sih. Kasihan kok sama saya. Iya, saya kasihan Ripa, itu serius lah. Jadi gini ya, dari tadi sebenarnya yang saya lihat nggak ada sanggahannya. Ketika Anda membawakan ayat-ayat di dalam Bible sendiri, itu sudah sangat jauh dari konteks ya. Ketika Anda membawakan Lukas itu jauh dari konteks. Karena Anda tidak mengerti tentang konteks yang dituliskan di dalam Lukas itu. Saya tidak mau, ini kok gimana? Nanti Anda bantah. Saya mengutip pernyataan Burita Wahyu. Kalau mau debat, mau Burita Wahyu aja. Burita Wahyu yang bilang mereka itu terinspirasi dari kitab Lukas. Saya. Kalau kita yang berdebat, Bukan saya yang memahami ayat itu. Ya, jangan bawa-bawa pendapat orang ketika kita yang berbicara. Saya membawa pendapat orang karena saya seorang akademisi, mahasiswi. Enak aja bawa prinsip pribadi, asumsi liar. Saya membawa pendapat orang yang lebih berilmu dari saya. Burita Wahyu lebih berilmu tentang Kristen dari saya loh. Ente ini, saya mahasiswi, lupa ya. Saya bukan tukang asumsi liar. Aduh. Ya, agak aneh sedikit nih Rifa. Ketika kita yang berdiskusi, Anda mengatakan pendapat orang gitu loh. Kecuali tadi Anda ini apalah malah curhat, bro. Kalau tidak bisa membantah, bilang Ya, saja, nggak usah curhat gimana. Oh ya, data tambahan, data bombastis juga ya. Tadi saya katakan apa? Burita Wahyu mengkonfirmasi dalam literasinya bahwa gereja Katolik itu kejahatannya karena ayat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itu kejahatannya kurang lebih 500 tahun. Dari tahun 12-an ya, 14-an sampai 18-an. Kurang lebih 500 tahun. Dan tahukah Anda kejahatan Protestan ini? Setahunkah? 2 tahunkah? Tidak sayang. Ini bergenerasi juga coy. Ngeri juga dia. Waduh, dua gereja besar loh guys.
Ya, menurut bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 1930-an dan 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka dengan mengerahkan kendali mereka memunculkan semangat tersebut pada sekolah-sekolah untuk memasukkan ke dalam kurikulum dan gereja-gereja Lutheran setempat turut memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Betapa tulisan-tulisan Luther turut andil dalam kekuatan utama untuk gerakan antisemit di Eropa selama 500 tahun terakhir, walaupun masih diperdebatkan, tapi segini. Ini 5 generasi coy, 4 generasi paling enggak coy. Kejahatan kok, oknum kok doyan kejahatan per beratus-ratus tahun. Nek bapaknya jahat, anaknya jahat, cucunya jahat. Kok bisa gitu loh? 500 tahun kurang lebih kejahatan itu terjadi. Dan masih dikatakan ini oknum. Pertama, secara kejahatannya bukan dilakukan 1, 2, 3 orang. Per denom itu aja nggak bisa dikatakan oknum. Per denom sudah dikatakan itu per ajaran. Per denom aja loh. Katolik itu bukan cuma lagi denom loh. Itu bahkan Katolik adalah salah satu Kristen terbanyak juga di dunia. Protestan 3 tokohnya itu terlibat. Martin Luther membangun semangat antisemit, Zwingli menginkuisisi orang yang berbeda dengan dia, John Calvin pun terlibat. Lalu, kenapa di Indonesia orang Kristen tidak berani? Oh, siapa bilang? Kalian lihat, kemarin mama-mama dari Sumatera Utara datang ke Komal kita, datang kau ke sini. Ku iniin kau katanya. Itu 10 orang kayak mama-mama itu saya bisa habis itu. Ketemu di pasar itu, penyesat kau. Tahu orang Kristen semua lagi. Istri apa itu? Saya nggak habis pikir kalau Bang Zuma sendiri datang. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Tapi perlindungan Allah semoga selalu bersama kami. Terbayang oleh saya kalau saya pergi ke Sumatera Utara di Siborong-Borong tempat yoga berada ya kan, tanpa ada perlindungan. Coba teman-teman bayangkan yang terjadi kira-kira apa? Saya disambut makan babi atau dijadikan babi guling. Menurut kalian gimana? Saya tambah sedikit. Belanda kan datang dengan moto kasihilah musuhmu, doakanlah mereka, gitu loh. Ya betul. Sedikit lagi Bang Andi. Iya betul. Belanda juga membawa orang-orang Yaman kemari yang dikatakan sebagai Habib. Iya, Belanda Karena menyebarkan agama dikatakan- Islam karena mereka suka sama Ya, agama betul. Islam. Mereka pengen seluruh Nusantara agamanya Islam. Karena menurut Kebalik orang Yaman yang mengajarkan agama Islam masuk itu dengan tank, dengan penjajahan, pembunuhan gitu. Kalau Kristen nggak ada pembunuhan. Yaman yang dikatakan sebagai apa? Entar dulu. Kalau Karena dari dulu ketika dikatakan Entar dulu, aku dulu selesai. keturunan Nabi, Agama Islam masuk itu dengan penjajahan, pembunuhan, bawa persenjataan, menguras rempah-rempah. Iya. Itulah menjajah gitu. pakai onta. Habis Iya, pakai onta bawa pedang lagi. gitu. Iya, tak mau syahadat Gitu. Habis. Wah, Kalau Islam, kejam banget. kalau Kristen datang itu bawa kapas, bawa cium nasi kudus, Bang. bungkus gitu. Bawa jogetan. Ayo kita berdansa. Mari kita minum sampai pagi. Cium kudus, ya kan? 350 tahun Belanda di Nusantara itu ya. Wah, Mau dia bawa masih itu bantuannya. mengayomi. Bawa semua Mencintai, Bang. berasnya dari luar negeri. Semua perempuan Nusantara dicintai sama Belanda, Bang. Pernah lihat fotonya, Bang? Ada fotonya nih, Bang. Ini ada fotonya nih, Bang. Udahlah jangan ini lah di YouTube nggak ya kalau kelihatan itu Pak. Enggak, bukan. Ini keren banget loh. Iya. Video ini betapa orang-orang Belanda sangat memuliakan wanita-wanita Indonesia ya. Ngomong dulu Bang Andi, saya kasih datanya. Ada fotonya kemarin aku lihat. Senang kan lu? Senang kan gue balik faktanya? Orang Indonesia itu Orang Indonesia itu gara-gara diajar nih. Gara-gara orang Kristen datang tengok orang Indonesia nih. Jadi baik-baik gini kan. Tengok nenek-nenek aja digendong nih. Ya kan? Diangkat nih pakai tanduk. Keren banget. Ini ajaran orang Kristen nih kepada orang-orang Indonesia nih. Supaya baik-baiklah kepada orang tua. Ya kan? Gitu. Pakai tanduk. Tuh. Baik banget pokoknya. Keren lah. Keren banget pokoknya Belanda nih datang ke sini. Keren banget lah. Nggak ada lagi lah. Ini keren banget nih. Nah, ini lagi diajar, ini lagi dididik ya. Ini jangan salah sangka ya. Ini foto ini hanya jangan kalian salah sangka ya.
Kalian jangan salah sangka, jangan salah paham. Ini maksudnya ini sedang mengajarkan supaya ya, ini mengajarkan supaya orang-orang ini ya, orang-orang yang itu ya, itu tuh supaya mereka itu bisa jadi putih kulitnya kayak orang Belanda. Jadi disuruh pegang kepala dulu gini ya. Makanya kalau lama-lama pegang kepala kan jadi putih kulitnya kayak Belanda ya kan. Mereka diajarkan bagaimana supaya menjadi laki-laki sejati ya. Todong-todong sama senjata. Enggak, itu enggak disiksa itu. Itu dicintai itu. Habis itu dicium. Dicium bibirnya itu, jenggotnya itu. Iya, cium kudus. Habis foto itu, jangan salah. Mereka habis foto bareng itu, mereka cium kudus itu. Enggak disakiti itu. Ya, baik banget Belanda mah. Belanda baik banget. Gitu ya. Dewa pernah nih kerja di kedutaan Belanda selama 2 bulan, tetapi pada saat itu Dewa mengundurkan diri karena disuruh nyari si Pitung. Dewa, si Pitung katanya masih hidup nih, ya kan? Iya, betul, Dicari-cari sama Dewa. Taunya si Pitung udah meninggal. Si Pitung mah pengkhianat. Dia pemberontak. Menurut Roma pasal 13 nomor 1. Jaka Sembung. Berontak gitu. Si Pitung berontak menurut Roma pasal 13 nomor 1 dikatakan setiap orang harus takut takluk kepada pemerintah. Jadi semua pahlawan nasional kita itu semuanya pemberontak dalam Kristen, Bang. Si Singamangaraja itu pemberontak. Kenapa? Menurut Bible, Roma pasal 13 nomor 1, setiap orang harus takluk kepada pemerintah karena setiap pemerintahan datang dari Tuhan. Termasuk pemerintahan Belanda. Jadi ketika Belanda itu meminta si Pitung takluk, si Pitung itu berdosa kalau jadi Kristen. Untungnya dia bukan Kristen. Si Singamangaraja itu berdosa karena melanggar aturan Paulus Roma pasal 13 nomor 1. Begitu juga dengan Cut Nyadin, Tuanku Imam Bonjol. Rata-rata pahlawan nasional itu pemberontak menurut Roma pasal 13 nomor 1 karena tidak taat kepada pemerintah waktu itu. Matius 5:44. Kita baca teman-teman, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, gitu. Jadi kalau ada kita lagi tenang-tenang di rumah nih nyantai, malam-malam udah tidur, ada penjahat masuk gitu ya, langsung selamat malam, saya maling, ambillah paling kau kasihlah kau semua, siapa suruh lu datang, lu kan musuh gua harus mendoakan kamu dan aku harus mengasihi kamu. Hero, hore. Ya, jadi materi selanjutnya akan saya lanjut. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, gak apa-apa, yuk. Izin Bang Dewa dan Bang Hadi untuk lanjutkan dulu, aku makan dulu ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.